Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekarang kita lanjut fikih manhajus salikin. Fikih Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kitab Salat. Sifat salat Nabi, cara ruku'. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Manhajus Salikin, "Tsumma yukabbiru liruku' wa yad'u yadayhi ala rukbatayhi wa yaj'alu ra'sahu hiyala dhahrihi." Ya, artinya kemudian bertakbir untuk ruku' dan meletakkan tangan pada lutut dan menjadikan kepala sejajar dengan punggung. Lihat. Sekarang setelah kita masuk dalam pembahasan membaca surat, sebelumnya itu membaca surat Al-Fatihah, lalu cara membaca surat-surat yang lainnya setelah Al-Fatihah, kapan itu jahar, kapan itu lirih, surat apa yang dipilih untuk dibaca. Dalam sholat Rasulullah SAW itu bacaannya dibagi, di situ ada surat-surat namanya mufassal, yang ayatnya sifatnya pendek-pendek, potongan ayatnya pendek, mulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Kemudian dibagi tiga lagi, yang dari surat Qaf sampai surat sebelum An-Naba, surat apa? Sebelum An-Naba, Al-Mursalat. Dari Qaf sampai Al-Mursalat itu namanya tiwal mufassal, surat pendek namun ayatnya lebih banyak. Ayatnya banyak. Kemudian ada yang pertengahan dari An-Naba sampai sebelum Ad-Duha. Sebelum Ad-Duha apa? Surat Al-Lail. An-Naba sampai Al-Lail. Itu namanya Awsatul Mufassal. Surat pendek, jumlah ayatnya pertengahan. Terus ada lagi dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Ad-Duha sampai surat An-Nas. Itu namanya Qisar Mufassal. Nah, kadang Qisar Mufassal ini pendek-pendek ayatnya dan jumlah ayatnya sedikit. Ya. Kadang Rasulullah SAW memilih sholat maghrib baca Qisar Mufassal. Sholat isya ya sifatnya pertengahan. Sholat subuh sifatnya tiwal, panjang-panjang. Jumlah ayatnya banyak. Sholat zuhur dan sholat asar walaupun itu sir, beliau baca pertengahan, yang Awsatul Mufassal. Nah, itu pemilihan, itu namanya pemilihan surat atau ayat. Ada yang dibaca banyak, itu seperti sholat subuh. Ada yang pertengahan, ada yang pendek-pendek tadi seperti sholat maghrib. Namun kadang juga Nabi SAW ketika sholat maghrib tidak baca seputar Qisar Mufassal. Beliau baca ketika maghrib. Seperti kisahnya Jubair bin Mut'im sebelum masuk Islam. Dia dengar Nabi SAW ketika sholat maghrib baca surat At-Tur. Ya, baca surat At-Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah manusia itu dicipta atau dia menciptakan dirinya sendiri? Dia dengar lanjutan ayat ini, tertarik hatinya sampai masuk Islam. Tanda di sini surat At-Tur masuk tiwal mufassal, dibaca ketika sholat maghrib. Sifat jumlah ayatnya panjang namun masuk dalam sholat maghrib. Berarti dalam sholat maghrib bukan hanya seputar ayat-ayat yang jumlahnya sedikit saja, namun bisa juga dengan yang banyak ayatnya. Kadang Rasulullah SAW juga baca, ambil potongan ayat di pertengahan surat, baca berapa ayat, kemudian beliau itu ruku'. Jadi dibolehkan juga baca awal, ambil awal saja, terus nanti ya lanjutannya dibaca pada rakaat kedua. Bisa baca surat secara utuh. Bahkan bisa baca beberapa surat dalam satu rakaat. Ya, beberapa surat dalam satu rakaat. Pernah Rasulullah SAW itu baca Al-Baqarah, setelah Al-Baqarah itu lanjut lagi Ali Imran, baru lanjut lagi An-Nisa.
Dalam satu riwayat sebutkan seperti itu. 3 surat panjang-panjang lagi, nggak nanggung-nanggung, sak rakaat. Ya. Ini depan para sahabat dulu. Boleh seperti itu. Dan ada pelajaran lagi yang kemarin kita bahas tentang masalah surat. Bacaan kalau untuk sholat sunnah, Nabi SAW baca surat seperti ini, dengar seperti itu, boleh ketika itu dipraktekkan juga untuk sholat wajib. Bisa juga bacaannya panjang-panjang. Atau yang sholat wajib Nabi praktekkan bisa juga dipraktekkan untuk sholat sunnah. Jadi yang dibaca untuk sholat wajib bisa dipraktekkan pada sholat sunnah atau sebaliknya. Nah itu kesimpulan ringkas tentang bacaan-bacaan surat. Nah setelah surat dibaca, kita masuk gerakan selanjutnya, ruku. Cara ruku bagaimana? Ringkasan dari Syekh As-Sa'di. Summa yukabbiru lirruku'i wa yada'u yadayhi ala rukbatayhi wa yaj'alu ra'sahu hiyala dhahrihi. Kemudian bertakbir untuk ruku. Bertakbir untuk ruku, kemudian meletakkan tangan pada lutut. Tangan, kedua telapak tangan diletakkan pada lutut. Wa yaj'alu ra'sahu hiyala dhahrihi. Lantas kepala ketika ruku sudah membungkuk, kepala sejajar dengan punggung. Kita lihat dalil-dalilnya di bawah ini. Cara Rasulullah SAW ruku. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu, tsumma yukabbiru hina yarka'u." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri untuk salat, beliau bertakbir, kemudian beliau bertakbir ketika turun ruku. Nah, bisa dihapus itu perkataan Abu Hurairah menceritakan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW bersabda bisa dihapus kalimatnya. Nah Rasulullah SAW dikatakan Abu Hurairah idza qama ila sholat, jika berdiri sholat yukabbir, bertakbir. Hina yakum, ketika mau berdiri, namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang pertama masuk rukun. Summa yukabbiru hina yarka. Kemudian beliau bertakbir lagi ketika mau turun ruku. Ini juga namanya takbir, namun bukan lagi namanya takbiratul ihram. Namun takbir berpindah rukun. Ada keterangan di bawahnya? Takbir turun ruku di sini dengan mengangkat tangan, bisa sejajar pundak atau sejajar kedua telinga. Seperti penjelasan kita ketika bahas takbiratul ihram. Tangannya diangkat bisa sejajar pundak, bisa sejajar kedua telinga. Terus takbir ketika berpindah? Takbir ketika berpindah ke rukun berikutnya disebut dengan takbir intikal. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata mengenai hadis di atas, dalil tersebut menunjukkan wajibnya takbir intikal. Inilah pendapat dari mazhab Imam Ahmad, sedangkan ulama lainnya berpendapat takbir tersebut sunnah. Nah, ingat takbir berpindah rukun, dari berdiri turun ruku. Namanya takbir apa? Intikal. Dari i'tidal mau turun sujud juga namanya takbir intikal. Namanya takbir berpindah. Nah, di sini dikatakan hukum takbir ini hukumnya adalah wajib menurut mazhab Imam Ahmad. Artinya masuk dalam wajib sholat. Ya, dalam mazhab Imam Ahmad wajib sholat ini jika ditinggalkan mesti sujud sahwi. Namun kalau dalam mazhab Imam Syafi'i takbir intikal itu masuk sunnah. Sunnahnya juga ada 2 macam. Ini masuk dalam golongan sunnah hay'ah. Konsekuensinya berbeda. Kalau sunnah hay'ah, jika ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Paham bedanya berarti? Kalau tadi dalam mazhab Imam Ahmad masuk apa tadi? Wajib sholat. Kalau dalam mazhab Syafi'i masuk sunnah hay'ah. Ya. Memang kita konsekuensi belajar manhajus salikin ini identik dengan mazhab Imam Ahmad. Nanti kalau ada yang sedikit bertentangan ya karena memang beda mazhab. Ya, beda mazhab. Namun kenapa saya waktu itu memilih kitab ini? Karena masalahnya kitab ini punya keunggulan. Syekh Sa'di itu punya kaidah-kaidah yang bagus untuk memahami masalah fikih. Lantas punya dalil-dalil pendukung.
Yang ini jarang ditemui dalam kitab-kitab dasar yang membahas masalah fikih. Masalah fikih itu biasanya dibahas oleh para ulama di kitab-kitab dasar tanpa dalil. Namun Syekh As-Sa'di sebutkan dalil nantinya. Kadang tidak sebutkan secara keseluruhan, mungkin beberapa poin dia sebutkan dalil. Atau enggak dia pakai kaidah. Dan kita banyak belajar dari kaidah-kaidah semacam ini. Nah sekarang kita lihat saat rukuk. Saat ruku, kedua tangan diletakkan di lutut. Dalam hadis Uqbah bin Amr al-Ansori disebutkan, falamma raka'a wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Ketika ruku, ia meletakkan kedua tangannya pada lututnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 863. Nah, terus hadis berikutnya dari Abu Humaid As-Sa'idi. Abu Humaid As-Sa'idi berkata mengenai cara salat Rasulullah SAW. Beliau berkata, fa idza raka'a amkana kafaihi wa min rukbatayhi wa faraja baina asabihi. Jika ruku, beliau meletakkan dua tangannya di lututnya dan meregangkan jari jemarinya. Ketika pegang lutut, jari jemarinya itu dibuka, direnggangkan. Bukan dalam kondisi rapat. Dia direnggangkan terus memegang lutut. Ya, ini praktek, kita bisa praktekkan juga ketika ruku seperti itu. Ini dalilnya. Terus dalam riwayat lain disebutkan. Dalam riwayat lainnya disebutkan summa raka'a fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun alaihima. Kemudian beliau ruku dan meletakkan kedua tangannya di lututnya seakan-akan beliau menggenggam kedua lututnya tersebut. Kemudian beliau ruku dan meletakkan kedua lututnya dan meletakkan kedua tangannya di lututnya. Kedua tangan diletakkan di lutut seakan-akan beliau menggenggam. Jadi tadi direnggangkan ya, terus menggenggam lutut tadi. Jadi caranya seperti itu. Berarti posisi tangan itu menggenggam lutut, bukan memegang paha, bukan di bawah lutut lagi, bukan betis. Namun dia memegang apa? Lutut. Dan kalau posisi dalam keadaan memegang lutut, itu pasti nanti bisa sejajar kepala dengan punggung. Namun kalau dia itu pegang betisnya di bawah, makin turun, makin bungkuk dia. Padahal ada posisi nanti berikutnya saat ruku kepala dijadikan sejajar dengan punggung. Coba lihat lagi di bawahnya. Saat ruku kepala dijadikan sejajar dengan punggung. Abu Humaid As-Sa'idi berbicara mengenai cara ruku Rasulullah SAW. La yasubbu ra'sahu wa la yukni'u muqtadilan. Ketika ruku, Nabi SAW tidak membuat kepalanya terlalu menunduk dan tidak terlalu mengangkat kepalanya hingga lebih dari punggung. Yang beliau lakukan adalah pertengahan. Yang beliau lakukan mu'tadilan, pertengahan. Coba lihat lagi hadis Aisyah. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia menyatakan Rasulullah SAW membuka salat dengan takbiratul ihram. Lalu beliau membaca surah dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika beliau ruku, beliau tidak terlalu mengangkat kepalanya dan tidak terlalu membungkukkannya, namun di antara keduanya. Kepalanya tidak terlalu diangkat, enggak dangak ke agak diangkat gitu, enggak. Kepalanya juga tidak terlalu turun. Yang ada pertengahan di antara keduanya. Berarti sejajar antara kepala dengan punggung. Terus dari Wabisah bin Ma'bad ia berkata. Dari Wabisah bin Ma'bad ia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fakana idza raka'a sawwa dhahrahu hatta law subba alaihi al-ma'u lastaqarra. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Ketika ruku, punggungnya rata sampai-sampai jika air dituangkan di atas punggungnya, air itu akan tetap diam. Karena kalau tidak rata, dia agak turun, berarti air diletakkan, maka airnya akan ikut turun. Kalau agak sedikit naik begini, berarti air juga akan ikut turun ke belakang. Maka kondisinya di sini dijelaskan, keadaannya berarti lurus. Ya, itu yang dilakukan. Namun kadar ruku itu disebut ruku ketika badan itu bungkuk pokoknya. Dapat posisi bungkuk maka ruku itu dapat. Misalnya dia agak angkat gini sedikit, rukuknya sah. Ingat ya, kita bahas kesahan ya.
Sehingga kalau seseorang misalnya dalam keadaan sakit, untuk bungkuk badannya masih bisa, walaupun cuma sedikit saja dia bungkuknya. Masih bisa membungkuk badan, walaupun agak sedikit diangkat, gini posisinya. Ya. Maka tetap dianggap sah untuk rukuknya, sudah dianggap rukuk. Ini bukan dia kerjakan hal lain selain rukuk atau dia istirahat, bukan. Namun itu sudah disebut rukuk. Namun beda kalau ya dalam kondisi sakit misalnya badannya nggak bisa dibungkukkan, dia cuma pakai isyarat misalnya kepalanya yang turun gitu. Nah ini sudah namanya isyarat. Kalau badannya yang bungkuk, nah itu namanya kadar ketika seorang itu melakukan rukuk. Nah adapun bacaan rukuk, insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya bismillah. Apa hukumnya menggunakan BPJS untuk meringankan biaya persalinan istri? Boleh jika memang dia membutuhkan biaya untuk itu. Nanti masuk dalam, ada BPJS itu ada beberapa tingkatan. Ada orang yang benar-benar miskin, nanti ditanggung oleh pemerintah untuk biayanya tadi. Maka kalau memang dia membutuhkan, dia bisa ambil cara seperti itu. Namun bagi yang BPJS mandiri, baiknya tidak dimanfaatkan karena nanti masuk asuransi yang situ ada unsur gharar. Bagaimana hukumnya jika seorang perempuan pergi sendiri untuk kajian malam hari tapi karena tidak ada mahram yang bisa antar jemput harus pergi naik angkutan umum dengan resiko ikhtilat atau naik ojek dengan resiko khalwat di perjalanan, hal yang urgen sehingga perempuan diperbolehkan untuk pergi sendiri. Mengingat zaman sekarang kejahatan juga cukup banyak, misalnya tadi kelitih, dan itu sangat rawan untuk akhwat atau perempuan jika bepergian terutama di malam hari sendiri. Maka karena resikonya seperti ini, kalau memang rawan seperti itu, lebih bagus dia nonton online saja, itu sudah mengurangi resiko. Ustaz, orang tua saya melakukan kesyirikan seperti memasang susuk dan memakai jimat. Bagaimana saya sebagai anaknya, apa yang harus saya lakukan? Apakah doa saya untuk ibu saya sampai dan dikabulkan Allah? Sementara itu ibu saya memasang susuk di dalam dirinya. Mohon doanya Ustaz agar ibu saya sadar dan tidak syirik lagi. Kalau orang tua masih hidup, masih punya kesempatan. Dinasihatkan untuk meninggalkan hal-hal kayak tadi, jimat syirik, terus susuk seperti itu juga syirik. Ini karena kurang pemahaman dalam masalah tauhid. Dianggap itu hal biasa. Kalau tengah masyarakat kita itu biasa. Yang penting saya ibadah baik, nyembah Allah, gitu. Dia nganggap sudah saya jalankan Islam gitu. Yang penting saya sudah ibadah. Padahal ibadah baru benar selain kita ibadah, syirik ditinggalkan. Makanya kalimat la ilaha illallah, la ilaha itu ada dulu baru illallah. La ilaha itu konsekuensinya saya tinggalkan sesembahan selain Allah, bergantung pada selain Allah saya tinggalkan. Berarti susuk, jimat tadi ditinggalkan. Ilallah berarti menetapkan ibadah hanya pada Allah saja. Makanya rukun la ilallah dua, an-nafyu wal isbat. Nafyu itu kita tiadakan semua syirik yang ada. Ilallah kita isbatkan, netapkan hanya Allah yang berhak disembah. Ya, hanya Allah yang berhak disembah. Berarti ibadah baru dianggap manfaat kalau syirik ditinggalkan. Kita ibadah, sudah sholat nih, sholatnya bagus. Namun syirik masih jalan, ibadah tidak diterima. Sampai meninggalkan kesyirikan. Jadi konsekuensinya tinggalkan syirik dulu, baru ibadahnya manfaat. Bolehkah takbir ketika bangun i'tidal bukan mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Sami Allahu liman hamidah berikut ya. Tahapannya ini ya, nanti ada ini ya. Ruku baru kemudian setelah itu apa? I'tidal. Nanti pembahasannya berikutnya. Apa saja pertanyaan yang harus disiapkan ketika nazar? Sudah tadi.
Bagaimana prosesi pernikahan yang syar'i di Indonesia? Apakah dibolehkan kita memutar atau memfasilitasi nasyid tanpa musik? Seperti nasyid-nasyid yang tanpa musik atau selawat dan lain-lain. Kalau cari bisa, dan secara hukum masih dibolehkan untuk itu. Apalagi untuk momen seperti ini saja masih dibolehkan. Yang penting hindari yang ada alat-alat musik di dalamnya. Wallahu a'lam. Apa hukumnya jual beli tasbih? Terus uang hasil penjualan tasbih itu halal ataukah tidak? Ini kembali ke masalah hukum tasbih. Saya sendiri lebih cenderung pada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hukum tasbih masih boleh. Lebih afdol zikir pakai jari jemari. Namun kalau tasbih masih boleh. Berapa riwayat disebutkan oleh Jad Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Muntaqa. Juga Ibnu Taimiyah memberikan alasan-alasan. Dulu sahabat-sahabat juga sempat menghitung dengan kerikil-kerikil. Kerikil ini kalau mau diibaratkannya sama dengan tasbih tadi. Dan itu tidak masalah, cuma fasilitas. Dia bukan ibadah dengan tasbih tadi, namun cuma fasilitas membantu menghitung. Kalau tujuannya seperti itu tidak masalah. Yang tujuannya yang salah kata Ibnu Taimiyah itu ketika biji tasbih dijadikan ajang untuk pamer, riya. Jadi dia pakai yang besar-besar, terus keluar dari rumah dalam keadaan itu dikalung itu dia. Terus keluar itu. Anak kos lagi. Terus orang lihat, Masya Allah luar biasa. Orang bukan tanya kuliah di mana mas, Masya Allah bijinya itu luar biasa mas. Sudah pamer dalam ibadah. Nah itu baru masalah. Nah kalau umumnya dipakai untuk sekadar menghitung saja, ada juga yang elektronik ada cuma dipakai pencetan saja gitu, boleh. Maka hukum menjualnya kalau dipilih hukum tadi dibolehkan untuk pakai secara asalnya itu boleh, maka berarti hukum menjualnya juga boleh, berarti upahnya didapati juga tidak masalah. Ada kedua yang mustajab agar di saat belajar dan menuntut ilmu kita cepat paham dan mengerti. Kuncinya cuma satu, tinggalkan maksiat. Imam Syafi'i pernah terganggu hafalannya, padahal itu saja hafalannya sudah luar biasa, terganggu saja. Terganggu hafalannya, lapor pada gurunya Waki nasihatnya apa? Ya tinggalkan maksiat. Karena maksiat itu yang nanti membuat hafalan terganggu. Maka untuk cepat belajar juga demikian, maksiatnya dikurangi. Jadi nggak bisa maksiat itu sejalan dengan belajar, itu nggak bisa. Contoh saja begitu. Contoh saja, mudah-mudahan untuk pacaran aja misalnya. Sudahlah saya kan nanti istighfar saja nanti setelah pacaran gitu. Ini lanjut jalan. Thalabul ilmi juga jalan, terganggu di situ. Percaya aja deh. Terganggu, gak bisa konsen. Gak bisa. Maksiat masih jalan. Ya, dan itu tanda dia remehkan dosa tadi. Remehkannya kenapa? Saya maksud nanti ujungnya istighfar saja. Itu sudah remehkan situ. Walaupun kamu bilang mau istighfar nanti setelah itu. Saya seorang mahasiswa yang masih bergantung pada kiriman orang tua. Ayah saya pegawai bea dan cukai. Bagaimana status nafkah yang diberikan kepada saya? Untuk pekerjaan orang tua yang bermasalah, para ulama rinci jadi dua. Yang pertama, jika anak tidak punya nafkah selain dari orang tuanya sendiri, berarti masih bergantung pada bapaknya tadi, nggak bisa kerja, belum bisa. Maka ketika itu dia berhak mendapatkan nafkah orang tuanya yang dihukumi berdosa. Nafkahnya halal untuk dia. Namun yang kedua, jika keadaannya nafkah ini bisa dia cari. Dia sudah punya pekerjaan sendiri, mungkin jualan online gitu. Orang tua punya juga penghasilan untuk dia. Kalau dia sudah punya sendiri, baiknya dia nolak apa yang diberikan orang tua karena dari pekerjaan yang haram. Bea cukai haram. Sudah, perlu diberikan alasan. Gampangannya simpel saja, zolim, sama dengan pajak. Ada syubhat tentang poligami. Nabi poligami setelah Khadijah wafat, iya betul. Kemudian poligami karena kebutuhan mendesak pada istri beliau selanjutnya. Artinya, kalau lelaki zaman sekarang hendak poligami, ikuti sesuai teks dong dalam hadis. Atau menunggu istri pertama meninggal dulu. Bahkan ada di antara mereka bilang bahwa poligami bukan sunnah, namun hanya untuk pemuas nafsu. Berkait ini cuma kedoknya syariat saja. Mohon
bantahannya. Oh, saya nggak senang bantahan. Pertama, kamu percaya ilmu dari Twitter dan Facebook, Instagram untuk apa? Apalagi sumbernya cuma komentar orang yang komentar bukan orang yang pakar dalam agama. Background ilmu nggak jelas. Ngapain dipercaya? Kalau yang komentar ulama gitu, kamu follow statusnya gitu, bisa kamu itu buat argumen kayak gini, baru saya bantah itu. Kalau ini cuma status Twitter kayak gini, ini cuma orang-orang biasa. Ngapain capek-capek? Saran saya kamu unfollow dia. 1, ya unfollow. Kalau tetap masih ada, blok. Sudah. 2, ya. 3 apa? Report spam. Nah, 3. Yang keempat, ini isi bantahannya ini, ya. Memang betul, ya Nabi SAW dengan Khadijah saja ketika beristrikan Khadijah, cuma dengan Khadijah saja. Setelah meninggal dunia Khadijah, lantas menikah dengan Sauda, kemudian dengan Aisyah, kemudian dengan Hafsah seterusnya. Sampai terakhir dinikahi itu adalah Maimunah binti Al-Haris. Mau bilang itu Rasulullah SAW itu cuma karena di sini dikatakan para istri beliau selanjutnya ini cuma karena memang kebutuhan, ya memang butuh. Namun itu sudah sekaligus menunjukkan itu syariat poligami juga ada. Ya, itu syariat poligami itu ada. Namun keistimewaannya untuk Nabi SAW boleh lebih dari 4. Sedangkan yang lain cuma masna wa sulasa wa ruba. 2, 3 atau 4. Ya. Tetapi ini masih menunjukkan itu, ini nggak batalkan. Walaupun beliau juga menikahi semua janda. Ada kepentingan, beliau menikahi janda ada bermanfaat. Yang pertama, nolong janda tadi. Yang kedua, janda ini juga punya anak, berarti nolong anak yatim. Dan ada kalau dibilang janda ini nggak semuanya tua juga. Hafsah binti Umar ya. Hafsah binti Umar itu usianya ketika dinikahi oleh Nabi SAW sudah menjanda, usianya masih 18 tahun. Ya, janda kembang. Dinikahi oleh Nabi SAW. Ya, kalau bilang itu karena hawa nafsu, ya, yang lainnya ada yang tua, beliau itu nikahi. Ada juga yang muda. Kenapa yang muda dinikahi? Hafsah, semisal Hafsah dan Aisyah ini punya potensi besar untuk meneruskan ilmu. Karena kalau semuanya dinikahi yang sepuh-sepuh, mau nerima hadis sulit. Itu logika saja, logis. Maka butuh yang penerus ilmu itu yang muda. Paham ini? Ya. Sehingga nggak bisa dibilang ini karena kedek hawa nafsu, nggak bisa. Ada alasan di sini, ada kepentingan, ada juga sebab karena ketokohan. Beliau nikahi yang ini karena ketokohan. Dekati Sofia binti Huyai, keturunan itu Yahudi. Nikahi Sofia punya pengaruh besar untuk orang Yahudi. Orang Yahudi ini tertarik masuk Islam. Ya, Sofia binti Huyai keturunan dari Harun, tokoh terhormat. Ada Juwairiyah binti Al-Haris Nabi SAW menikahi. Semua yang dari sukunya, kabilahnya, semuanya masuk Islam juga. Sampai ada tawanan yang semisal Juwairiyah. Karena Juwairiyah itu tawanan sebelumnya. Semuanya juga bebas karena Nabi SAW itu nikahi Juwairiyah binti Al-Haris. Pengaruhnya besar. Jadi ada pengaruh di situ. Ya, ini jadi tetap syariat poligami. Ini nggak bisa dibatalkan, ini nggak bisa. Rasulullah SAW melihat ada orang yang ketika masa jahiliyah istrinya 8. Rasulullah SAW tetap suruh dia, kamu ketika masuk Islam ya tinggalkan yang 4, kamu tetap dengan yang 4 saja. Artinya hapus yang 4, yang ini kamu cuma dapat yang 4 saja. 4 ini apakah dipilih-pilih? Enggak juga. Tetap menunjukkan ada syariat poligami. Jadi kalau tanya syariat poligami ada enggak? Itu dalil-dalil sudah banyak sekali. Kemarin di pondok, ana mendapat zakat fitrah beras. Bagaimana hukumnya? Kalau jenengan itu nganggap itu mampu, baiknya tidak menerima. Kalau sudah di tangan jenengan, berarti kasih yang miskin-miskin yang berhak untuk dapat. Benar zikir pagi dimulai ba'da subuh dan zikir petang dimulai ba'da maghrib. Zikir pagi dimulai ketika masuk waktu subuh sampai nanti menjelang waktu zuhur. Zikir petang bisa mulai ba'da asar sampai maghrib. Bisa juga pendapat
Yang kami pilih pendapat dari maghrib sampai pertengahan malam seperti berakhirnya waktu isya. Apa hukumnya membeli barang lalu menjualnya dengan menaikkan harga Ustadz? Boleh-boleh saja. Dan apa kiat-kiat agar sholat kita khusyuk? Karena saya masih memikirkan hal lain saat sholat. Ini butuh sholat sendiri, butuh khusyuk, itu ada kiat-kiatnya macam-macam. Ada yang dibangun dari sebelum sholat, ada yang dibangun ketika kita melaksanakan sholat. Di antara kiat sholat itu biar bisa khusyuk, ikuti cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan sholat. Itu kunci utama. Makin ikhlas dan ittiba pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat akan makin khusyuk. Apa Ustaz, Anda mau bertanya, apakah Allah menerima sholat kita ketika kita tidak tahu arti bacaan sholat yang kita baca dan salah tajwid bacaannya? Kalau salah tajwid dilihat dulu merubah makna enggak. Kalau merubah makna, maka terutama untuk bacaan surat Al-Fatihah, sholat bermasalah. Allah menerima sholat kita ketika kita tidak tahu arti bacaan. Tidak tahu arti bacaan, sholat tetap sah. Subhana rabbiyal azim, artinya apa? Saya nggak tahu, namun setiap kali rukuk saya baca itu, sholatnya sah. Namun yang sempurna, biar juga hadir kekhusyuan, setiap bacaan tadi kita pahami artinya masing-masing, itu lebih baik. Ustaz, apakah menggabungkan niat ibadah sunnah seperti puasa juga berlaku untuk sholat sunnah? Misalnya datang kajian pagi, kita sholat tahiyatul masjid sekalian sholat duha, atau tahiyatul masjid sekaligus qobliyah subuh karena waktu subuh misalnya, boleh. Sholat tahiyatul masjid tidak dimaksudkan secara zat, yang penting sholat 2 rakaat ketika masuk masjid. Sholat qobliyah subuh dituntut untuk sholat qobliyah subuh secara zat, berarti dituntut. Sama juga sholat duha. Maka kalau kita cuma kerjakan niatan sholat duha, sholat tahiyatul masjid sudah masuk dalamnya. Ketika kita niatannya cuma sholat qobliyah subuh, sholat tahiyatul masjid sudah ada di dalamnya. Seperti itu jawabannya. Bacaan amin setelah Al-Fatihah apakah hanya untuk sholat berjamaah atau untuk sholat lainnya juga seperti sholat sendiri, sunnah dan sholat sir? Berlaku juga, yang penting setelah Al-Fatihah walaupun sir tetap ucapkan amin, dia baca sendiri. Saat sholat sir, zuhur dan asar, apakah makmum cukup baca Al-Fatihah saja atau juga baca surat pendek? Baca juga Al-Fatihah plus surat pendek. Al-Fatihahnya wajib, untuk surat pendeknya hukumnya sunnah. Hukumnya sholat yang diniatkan tidak untuk berjamaah, sedangkan sedang berada dalam shaf sholat berjamaah, dikarenakan seorang yang saya ketahui bacaannya bermasalah menjadi imam. Jadi dirinci lagi, bacaannya itu kayak bagaimana? Saya takut kalau dalam memahami setiap imam yang baca dihukumi salah semuanya gitu. Dan menurut versi salahmu itu karena dianggap kurang sempurna. Salah karena kurang sempurna tidak mesti itu membuat bacaan Al-Fatihah itu jadi tidak sah. Lihat dulu salahnya ini lahan yang sampai merubah makna atau tidak. Ya, kalau kurang sempurna ya bukan merubah huruf di sini. Kurang sempurna ini tidak mencacati, tetap masih bisa bermakmum di belakangnya. Maka bagi siapa saja yang berbicara tajwid atau memahami hukum tajwid, ya, tolong pahami juga bagaimana menilai imam sah atau tidak. Jangan kamu pakai standar kamu yang tinggi, karena versi imam di tengah-tengah kita itu punya standar masing-masing. Karena standar ada yang jadi imam lawas dari dulu, imamnya seperti itu terus. Nah, untuk hukuminya gak bisa pakai standar antum yang tajwidnya sempurna gitu. Maka hukumi dulu. Maka karena memang sekarang tajwid menyebar di mana-mana, orang semua bisa pelajari gitu. Namun kadang kamu dapati masjid yang kamu sendiri nggak bisa jadi imam karena ada yang sepuh yang lebih tua darimu yang jadi imam. Maka dalam menghukumi tidak bisa pakai standar yang sempurna dari ilmu tajwid, nggak bisa. Ada standar minimal itu. Kalau mau tahu standar-standarnya itu silahkan baca di buku fikih Syafi'i, di antaranya Safinatun Najah. Di situ ada syarat baca Al-Fatihah. Ya, syarat baca Al-Fatihah. Syarat tasdid yang harus ada dalam surat Al-Fatihah.
Nah itu antum pelajari itu, biar standar tajwidmu itu sesuaikan dengan standar fikih. Karena hukumnya berbeda. Menurut tajwidmu itu tidak sempurna di sini atau tidak sah, namun dalam fikih nganggap sah, maka fikih yang menang di sini. Standar tajwidmu tidak dipakai. Maksudnya dalam sisi menilai kesahan ataukah tidak. Kalau sholat jamaah sudah selesai, pada rakaat terakhir kurang 1 sujud, gantinya gimana Ustadz? Imamnya juga tidak paham. Itulah makmum dan imam sama-sama bingung. Kalau imam di sini memahami, dia kurang sujud 1 nih ya, langsung dia duduk tahiyat akhir. Dia ingatnya pas tahiyat akhir baru 1 kali sujud, maka dia harus balik ke posisi tadi sujud pertama. Berarti dia berbalik ke posisi, kalau belum duduk antara 2 sujud, dia duduk antara 2 sujud posisinya. Setelah itu dia sujud kedua, setelah itu baru tahiyat akhir. Dia balik ke posisi yang kurang tadi, yang belum dia kerjakan apa. Kalau sholatnya sudah selesai, berarti dia kerjakan ini juga, dia balik ke posisi tadi juga. Nanti kekurangan ini ditutup dengan sujud sahwi. Insya Allah nanti ada sampai pada pembahasan sujud sahwi pada waktunya. Apa hukum barzanji? Bacaannya masalah, tidak perlu diamalkan. Kakak saya perempuan, alhamdulillah dikurniai 3 tahun berturut-turut, mungkin sini maksudnya hamil, menyusui. Tapi hal tersebut menyebabkan kakak saya tidak bisa berpuasa Ramadan selama 3 tahun berturut-turut juga. Bagaimana cara mengganti puasa Ramadan? Dia ganti qadha. Ini masih mampu. Kalau dia mampu qadha. Berapa hari berarti itu? 90 ya. Ini belum tentu hamil lagi ya nanti di sini ya. Kalau hamil lagi ya nambah lagi 120. Itu masalahnya. Jadi tunggu hamilnya nanti selesai dulu, menyusuinya selesai dulu, baru nanti tanya lagi ya. Siapa tahu dapat sampai 6 tahun loh di sini. Itu baru 2. Ya, ini baru 2 anak ini. Bisa jadi tiba-tiba tahun keempat masih menyusui kan, hamil lagi bisa. Nanti tanya lagi lah. Apakah ketika ruku siku tangan diluruskan atau ditekuk? Diluruskan. Nanti posisinya tegak, karena kalau ditekuk nanti agak turun itu bungkuk. Tidak lurus antara kepala dengan punggung, nanti tidak sejajar. Apakah membaca ta'awuz dan bismillah ketika membaca surat pendek? Awal surat ta'awuz, mulai Al-Fatihah bismillah, terus masuk isi surat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Terus mulai lagi baca surat pendek, surat lain setelah Al-Fatihah. Kalau itu awal surat baca bismillah. Namun kalau itu pertengahan surat langsung mulai dengan surat tersebut. Ta'awuz kalau dalam mazhab Syafi'i dibaca ketika mulai membaca Al-Fatihah setiap rakaat. Ustaz, mengapa di negara kita banyak yang mengaku Syafi'i tulen, tetapi kenapa akidahnya banyak menyimpang dari pemahaman Imam Syafi'i? Ya karena mungkin tercampur dengan pemahaman, ada tercampur Asy'ariyah, tercampur pemahaman filsafat, berubah masalah akidah. Dan Syafi'iyah belakangan itu tercampur dengan Asy'ariyah, Asy'ariyah. Sehingga pemahaman akidahnya jadi campur. Sifat cuma kenal sifat 20. Ya, sifat cuma kenal sifat 20. Apa? Wujud, qidam, baqa, al-mukhalafatu lil hawaditsi, qiyamu bi nafsihi, iya kan? Belum pakai lagu kan kalian kan? Itu sudah tercampur itu. Dan itu didikan dari ya buku-buku agama yang dari kita pelajari dari SD dulu. Sudah tercampur. Ya. Maka sayangnya kurang menuju pada kitab lawas yang lebih awal dulu, padahal kitab-kitab seperti dari murid Imam Syafi'i Al-Muzani dan semisal itu masih murni. Nah, saya bahas ini di Masjid Al-Ikhlas Karangbendo, itu akan terbukti nanti sifat-sifat tadi itu tidak diajarkan dalam mazhab Syafi'i. Ya, juga nanti dalam masalah akidah yang lainnya. Itu baru dalam satu pembahasan. Ya, maka perlu dibawa lagi kepada kitab-kitab Syafi'i yang terdahulu yang lebih dekat kepada Imam Syafi'i. Nanti baru akan terbukti itu. Terus apakah Salafi itu Wahabi? Salafi itu Wahabi. Ya kalau kamu bilang Wahabi juga enggak apa-apa. Ya. Kadang istilah Wahabi pertama tentu tujuan menakuti. Istilah Wahabi juga ketika pemahaman yang dia miliki bertentangan dengan ini, maka sebut-sebut Wahabi. Ya.
Pokoknya lawannya seperti itu. Ini dia nggak mau selamatan kematian, sudah Wahabi dia. Gitu. Jadi apa yang bertolak belakang dengan dia, pokoknya dia istilahkan dengan Wahabi. Sehingga standar itu bukan pakai standar benar, namun standarnya adalah dia bukan kelompok kita. Nah, kebanyakan kita kayak gitu. Dia bukan kelompok saya, sudah saya akan cap dia itu anti kelompok saya, maka saya akan gelar dia dengan gelar yang macam-macam. Ya, sehingga bangun itu rasa benci, suka benci itu bukan dibangun lagi di atas iman. Yang jelas dia bukan kelompok saya. Ya. Ini standar keagamaan kayak gitu di tempat kita. Ini standar sama seperti kita buat standar untuk klub bola dan yang lainnya. PSS dengan PSIM itu cuma karena dia bukan PSS berarti dia PSM kan kalau di kita kan, gitu kan? Betul nggak? Persija sama siapa? Nah, dia dengan Persija dengan Persib pokoknya musuh bebuyutan. Dia enggak ini dukung ini berarti dukung ini, gitu kan? Nah, itu dibawa ke keagamaan juga kayak gitu. Ya, bawa ke keagamaan kayak gitu. Dia bukan ini maka saya gelar dia itu ini. Dia bukan golongan kami udah, pokoknya dia Wahabi aja deh dia. Nah, yang tadi standar keduniaan dia pakai dalam hal agama kayak gitu juga. Ya, untuk mengidentikan dia itu bukan golongan kita. Nah, biasanya seperti itu. Akhirnya jadi kayak ya musuh-musuhan kayak klub bola juga gitu, bisa rusuh gara-gara itu. Rusuh enggak tadi? Nah, rusuh. Kemarin aman-aman aja ya Persija kemarin ya? Aman. Kok bisa tahu kamu? Cuma tahu aja ada pertandingan, tapi aman atau enggak bukan urusan saya. Mau dihancur-hancuran di stadion juga bukan urusan kita, ya kan? Kamu ngaji aja. Bagaimana hukum mengambil diskon tiket pesawat bagi pengguna kartu debit bank tertentu? Debit. Saya punya debit berarti saya tanam uang di situ, berarti saya minjamkan uang pada bank. Minjamkan, bukan nitip. Ya, karena uang itu dipakai, berarti saya minjamkan. Berarti jenengan karena debit ini karena pinjamkan terus dapat keuntungan kan dari situ kan, maka baiknya tidak dimanfaatkan diskon tadi. Apakah mendapatkan pahala bila kita beribadah namun tidak ada niatnya? Contoh, kita setelah wudhu masuk masjid dan hanya niat untuk sholat qobliyah saja. Apa maksudnya ibadah tidak ada niatnya tadi? Saya wudhu masuk masjid sholat qobliyah saja boleh. Niatnya ya untuk qobliyah, untuk sholat qobliyah saja tadi boleh. Setelah itu dia sholat wajib. Itu maksudnya kayak gitu? Ini belum jelas saya pemahamannya ini. Apa hukum doa berjamaah? Baiknya doa sendiri-sendiri. Sahkah mandi junub jika hanya niat dan langsung membasuh seluruh tubuh? Kalau dikatakan sah-sah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau di Matan Al-Ghaya wa Takrib 3 rukun untuk mandi. Pertama niat, kedua membersihkan najis, ketiga mengguyurkan air ke seluruh badan. Nah, ini sudah terpenuhi. Contoh misalnya niat. Ya, dia saya mau mandi nih. Air laut suci atau tidak? Nah, sudah dia sekarang junub, terus nyelup ke air laut. Seluruh badan sudah kena air. Najis juga sudah bersih. Ya, maka sudah dikatakan mandi jadi sah. Mandi junubnya sah. Kalau cuma sekadar cari sah seperti itu. Ustadz, bagaimana kulit sapi kurban diberikan ke masjid untuk menambah dana pembangunan masjid atau infak masjid? Tidak boleh. Mau serahkan ini, serahkan pada orang yang berhak menerima. Ini kan cuma akal-akalan saya sebenarnya. Intinya dia ingin jual kulit, kemudian dapat untung dari kulit untung ini untuk kas masjid. Intinya ada jual beli dalam kulit tadi. Padahal hasil kurban apapun, kepalanya, jeroannya, dagingnya, kulitnya, buntutnya, pokoknya semuanya itu dikorbankan, diserahkan pada yang berhak menerima. Amannya ini, kulitnya serahkan nih, fakir miskin sudah, nih ambil fakir miskin, sudah nih ambil terserah dia manfaatkan untuk apa. Lebih aman kayak gitu. Kalau saya jawab ini iya, ini akal-akalan dari pengurus masjid. Intinya dalam masalah kurban, bagian apapun dari kurban tidak boleh diperjualbelikan. Saya selalu ibaratkan ya, coba lihat saja orang-orang musyrik itu kalau buat sesajen ada kepala sapi itu sudah dilarung di tengah laut itu nggak tarik-tarik lagi loh itu. Ini perbuatan syirik.
Itu nggak mungkin lagi dapat nelayan dapat tengah laut terus ambil lagi itu. Kualat nggak itu? Wah, kualat luar biasa itu. Ini ada kepala sapi ini sudah kita bawa pulang aja nih, bawa pulang. Nggak mungkin itu. Bisa kena masalah dengan Nyi Roro Kidul nantinya. Itu orang musyrik punya keyakinan kayak gitu loh. Nah, kurban itu ibaratnya seperti tadi. Sesuatu diserahkan semua untuk Allah. Nggak boleh ada diambil keuntungan. Pengurus masjid, amir masjid, kelola kurban, dia itu bagaikan wakil dari sahibul kurban. Dia posisinya sama, ya. Maka sahibul kurban tidak boleh jual. Nah, ini juga tidak boleh jual. Itu aturan. Makanya selalu saya ibaratkan tadi, masih mending orang musyrik paham loh ini. Mereka tahu. Ini kok nggak paham-paham juga. Kan masih mending tadi toh. Itu nggak diambil-ambil loh itu. Kualat dia kalau ambil. Ini kok nggak tahu juga ini loh. Masih mending itu. Masih mending karena tahu itu nggak boleh diambil karena sudah jadi sedekah itu dia serahkan semuanya. Nah, ini juga sama. Ya, kalau mau dia sudah serahkan semuanya. Takmir mendapat bagian sesuai dengan porsinya juga sebagaimana warga lain nggak diistimewakan. Nah, itu aturan dalam masalah kurban. Saya nanti akan ada buku kurban saya akan terbitkan ulang lagi dalam versi PDF ada. Nanti bisa baca situ aturan-aturannya dalam bentuk PDF nanti saya akan sebarkan. Mana yang lebih utama pada kondisi tasyahud akhir? Kita berada dalam posisi yang sempit. Nah, sempit tadi ya. Duduk iftirash atau duduk tawaruk. Kalau keluar kakinya nggak bisa kanan kiri sudah sempit kan? Berarti terpaksa apa? Iftirash. Demi juga tidak zolimi yang ada di sebelah. Dan ini saran saya, ini sebenarnya bentuk membuat saf yang yang terlalu berlebihan rapatnya. Kenapa berlebihan? Buktinya ketika mau duduk iftirash sama tawaruk saja lomba-lombaan. Siapa kakinya yang keluar duluan? Saya sudah pernah jawab seperti ini. Karena seandainya ini tidak dikatakan berlebihan, ada cerita dari sahabat kayak kita juga loh harusnya. Dulu Abu Bakar Umar duduk sampingan gitu, saling berlomba itu ketika mau duduk itu. Nggak ada cerita kayak gitu kan? Di kita ada. Berarti di masa mereka tidak dikenal seperti itu. Softnya biasa. Kalau kita luar biasa, ada yang sampai muter-muter badan gini loh. Mau begini-gini, waduh ini sudah bikin sempit sekali. Ini baru berdiri loh. Belum duduk. Belum lagi gebuk lagi, coba lihat. Ya, sudah berat. Maaf kena tunjuk. Mohon doanya Ustadz, insya Allah pada bulan Oktober saya akan menikah. Alhamdulillah. Apa maksudmu amin? Bagaimana cara saya untuk mendidik istri saya Ustadz serta keluarga saya Ustadz? Saya ingin apa ini tadi? Nanti menjadi seorang pendakwah. Ya harus ngaji. Kamu jangan cuma ingin saja, nggak bisa. Kamu dakwahi istri pakai ilmu, ya nggak bisa dengan modal cinta, nggak bisa. Bisa nggak? Oh ini satu poin yang belum saya jelaskan nih tentang masalah mau menikah ini. Nikah itu tidak cukup dengan modal I love you. Paham? Itu nggak ngantar ke surga juga. Ya, keluarga yang dibina juga nggak ngantar ke situ. Yang bisa ngantar itu cuma ilmu. Nanti jenengan akan lihat sendiri kalau sudah menikah standarnya cuma I love you saja dan ilmu kurang, musibahnya di situ. Nanti akan rasakan sendiri. Ya, maka perbaiki niat kalau mau nikah. Kalau yang sudah nikah perbaiki niat lagi. Oh, saya ini niatnya salah dulu nih. Sekarang saya perbaiki diri. Yang belum nikah, perbaiki juga niatnya. Saya nikah itu mau apa? Kalau standarnya I love you saja, nanti tunggu aja lihat. Paham ini? Belum? Paham belum? Nah. Jadi kecamkan itu baik-baik. Itu nanti tema berikutnya tentang siap dipinang itu. Mau tanya tentang hak istri tentang nafkah dari suami. Mana yang lebih harus diutamakan untuk suami memberi nafkah istri yang cukup atau tetap bersedekah untuk lainnya meskipun nafkah yang diberikan suami belum cukup. Gimana nafkah belum cukup mau sedekah ke yang lain? Nafkah dicukupi dulu untuk kebutuhan pokok istri. Sudah terpenuhi nafkah baru boleh sodako untuk yang lain. Nafkah wajib.
Infak untuk yang lain, bantu orang miskin, bantu anak yatim sunnah. Nafkah istri dipenuhi itu hukumnya apa? Wajib. Bagaimana sebaiknya kita harus lakukan saat imam membaca surat setelah Al-Fatihah? Apakah kita mengikuti bacaan surat imam atau apakah kita cukup diam saja? Cukup diam saja. Dengarkan. Kalau memang harus mengikuti, bagaimana kalau tidak hafal suratnya? Ya sudah, dengar aja. Ya, ngikutinya nggak perlu, dengar. Ya, kalau kamu tahu arti, punya model bahasa Arab, bisa renungkan itu. Kamu nggak hafal pun bisa renungkan. Makanya ada kesempatan untuk belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Ya, antum masih muda, punya kemampuan untuk ini, itu belajar bahasa Arab. Saya sebenarnya dulu itu belajar bahasa Arab cuma karena diomongin teman bisa paham Al-Quran. Saya pelajari kitab Al-Muyassar sudah selesai, belum paham juga. Al-Muyassar sudah selesai. Ini kok teman saya ini kok bohongin saya, ini saya pelajari ini tuntas ini. Ya. Ini kok belum paham juga. Akhirnya saya belajar lagi. Ya, belajar lagi kitab lebih advance lagi, lebih tinggi lagi, pahami lagi, saya baca kitab lagi. Gitu. Jadi kamu biar lebih sempurna, bacaan-bacaan tadi bisa dikuasai mudah kalau paham bahasa Arab. Dengar ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa artinya? Artinya tahu. Maksudnya apa? Dalami bahasa Arab baru bisa tahu itu. Situ ada isim nakiro, situ ada isim ma'rifah. Tahu? Nakiro ma'rifah. Tahu nggak? Dalam bahasa Inggris apa istilahnya? Ma'rifah nakiro. Pasten apa? Pasten. Apa ma'rifah nakiro? Ada de, en itu menunjukkan ada ditunjuk tertentu. Itu ma'rifah. Kalau tidak pakai itu namanya nakiro. Itu dalam bahasa Inggris. Pendekatannya kayak gitu. Paham kan kalau saya dekati kayak gini kan? Paham. Al-usri yang pertama kedua itu ma'rifah. Penunjukannya tertentu. Yusron, ya, yusron pertama, yusron kedua. Ini bukan nama orang ya, ini di ayat ini. Kamu bawa ke sana lagi. Ini yang pertama dan kedua itu sama-sama nakiro. Penunjukannya tidak tertentu. Karena penunjukannya tidak tertentu berbeda berarti yang pertama dan yang kedua. Berarti kemudahan ada dua, ya. Kesulitan al-usri itu ada satu. Satu kesulitan lawan berapa? Dua kemudahan. Maka kaidahnya para ulama buat satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Itu kaidah bahasa Arab baru bisa paham. Iya kan? Itu baru bisa paham. Kalau nggak pakai kaidah bahasa Arab, ayat tidak dipahami sempurna. Jenengan cuma nanti paham. Oh, di balik kesulitan ada kemudahan. Apa maksudnya? Dipahami dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu lebih dalam. Maka orang yang paham bahasa Arab pendalamannya lebih daripada yang tidak paham bahasa Arab. Maka kalau punya kesempatan belajar serius. Ada Mahat Umar di sini. Ya, ada pelajaran-pelajaran dasar. Ini dulu mumpung masih di Jogja. Daripada sudah masuk dunia kerja baru bingung. Oh iya ya, dulu kenapa saya nggak belajar bahasa Arab? Saya di Jogja juga ya ini. Gitu. Ya, ada tahapan sudah dibuat di sini mudah, tahapan masuk ke Mahat Ilmi mau Mahat Umar dulu gitu. Sudah punya modal bisa baca kitab baru masuk ke Mahat Ilmi. Tahapannya kayak gitu memang. Itu pembuka. Ini nggak dibuka dengan bahasa Arab sulit untuk masuk. Untuk paham sulit. Maka pembukanya cuma satu kunci. Yang bisa belajar bahasa Arab pelajari bahasa Arab mumpung masih muda. Bolehkah jualan pakaian online di internet menggunakan foto manusia sebagai model katalog pakaian tersebut? Kembali ke hukum foto. Hukum foto boleh atau tidak? Asalnya boleh. Kecuali di sini ada foto menampakkan aurat atau di sini ada foto wanita, nanti mengundang fitnah. Namun kalau laki-laki yang dipasang di situ ini tidak masalah. Karena secara hukum boleh. Ya. Kalau ada yang bilang foto masih nggak boleh lagi, ya sudah, ya nggak usah saya lanjutkan fatwa, nggak usah lanjutkan ini lagi penjelasan, karena sudah dianggap foto bermasalah, berarti nggak boleh pakai foto kamu. Kalau foto nggak boleh, kamu menurut kamu foto nggak boleh, video juga berarti nggak boleh. Kenapa video nggak boleh? Wong video ini saja dari kumpulan foto yang disambung, betul nggak? Coba kalau di pause coba video tadi, jadi foto nggak?
Jadi foto. Mau ingkari bagaimana coba? Anehnya kalau kamu bolehkan video, foto nggak boleh. Itu yang aneh. Itu orang fotografer pun itu bingung itu. Video boleh, foto nggak boleh. Gimana nyambungnya? Coba lihat, nyambung gimana coba? Uang video saja dari foto. Harus konsekuensi ini berjalan ini. Tentang fatwa ulama dulu, mereka itu tidak bolehkan foto, tidak bolehkan video sekaligus. Sedangkan ulama kontemporer belakangan bolehkan foto, konsekuensinya dia bolehkan video. Maka sering ada yang protes kalau ada foto begitu dipasang. Ini cuma di medsos, dia nggak pajang di rumah. Paham ya? Cuma di medsos, close, aplikasi ditutup. Bisa lihat gambar nggak? Enggak. Kalau di rumah dia pajang terus. Itu yang buat malaikat sulit masuk. Kalau di HP, close sudah. Mana lagi terlihat nggak? Tidak. Masuk hadis tadi kalau pajang gambar beda. Foto sendiri cermin, layaknya cermin, persis kan? Kecuali kalau kamu ubah-ubah foto, edit lagi, nah itu bermasalah. Foto buat apa adanya, sudah, nggak ada masalah di sini. Ya makanya kalau saya bahas foto, kamu setuju dulu ini foto boleh nggak? Kalau ini dibolehkan, ya berarti tanya foto jualan di internet asalnya boleh, gitu. Ya, saya termasuk melonggarkan hal ini nih. Dalam ini sudah nimbang-nimbang melonggarkan hal ini. Beda mungkin dari beberapa waktu sebelumnya, gitu. Ya, dan saya kurang setuju kalau termasuk dalam pelaporan dokumentasi juga kalau mau ditampakkan foto orangnya nggak masalah. Justru kalau dokumentasi orang harus terlihat dong. Bagaimana mau bukti itu jujur atau tidak kalau semuanya dicoret mukanya, coba lihat. Itu bukan dokumentasi lagi. Dokumentasi orang harus ada dong. Orang tahu, oh ini ada yang hadir tuh ini ya. Kecuali kalau situ ada perempuan, kamu blur nggak masalah. Kalau itu laki-laki, apa masalahnya? Problem. Uang foto saja dia boleh. Kalau mau aman, ya sudah, foto nggak boleh, video nggak boleh, sudah selesai. Cuma laporan pakai teks saja. Saya sudah lakukan program ini, laporan ke publik. Itu. Ini kalau lihat, wah Ustadz kok pasang foto kayak begini-begini untuk produknya, atau ada produk lain kok saya bolehkan gitu. Kamu kembali ke hukum foto itu gimana dong? Kalau video boleh, harusnya foto boleh juga. Paham ini logika jalan berpikir? Ya. Alasan-alasannya saya sudah kemukakan dalam tulisan. Ini paling sering saya bahas kalau bahas kitab tauhid, bab-bab terakhir itu ketika bahas hukum gambar. Ya, nanti ada pembahasan khusus tentang itu. Ustadz, mau nasihatnya pada para jamaah yang ketika maghrib berada di belakang atau luar, namun ketika kajian mereka maju ke saf depan, lalu pada saat sholat isya mereka masuk memaksakan malah merebut saf jamaah lain. Baiknya yang tadi ngalah mundur. Apabila imam rukuk, apakah saya perlu melakukan takbiratul ihram? Takbiratul ihram saja. Terus habis itu Allahu Akbar lagi untuk turun rukuk. Ikuti imam rukuk tadi. Namun diawali takbiratul ihram. Apakah boleh memperbanyak doa sebelum salam? Boleh. Nanti kita akan sampai di waktunya ketika bahas doa setelah tahiyat. Bagaimana caranya untuk bisa hati khusyuk saat sholat? Bagaimanakah caranya menghilangkan bisikan-bisikan di hati? Jadi sudah saya jelaskan secara umum ya, sholat khusyuk. Ustadz, apakah kurikulum agama yang diajarkan di sekolah selama ini merupakan hasil manhaj Asy'ariyah? Bagaimana kita menyikapi hal ini? Nah sekarang kamu pelajari agama yang benar saja, nanti akan tahu ini yang benar, ini yang salah tadi tinggal diluruskan. Tinggal usah ungkit-ungkit yang dulu, wah ini sesat-sesat, nggak perlu. Karena sudah ada. Kita mau ini juga kurikulum negara gitu. Yang ada kita tinggal perbaiki, oh ini kurang tepat, oh ini pemahaman yang tepat, ini pemahaman Ahlussunnah seperti ini. Nah itu tinggal diluruskan semacam tadi. Ustadz, doakan orang tua anak sedang sakit agar diampuni dosanya, diangkat derajatnya dan agar cepat sembuh. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan tanpa meninggalkan bekas. Baik, itu saja yang saya sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi pekan depan. Mudah-mudahan manfaat dan Allah beri taufik pada kita dalam ilmu dan amal, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.